Di dalam syariat Islam, di dalam ilmu fikih, di sini oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja oleh Allah memberi cara banyak kepada hamba-hambanya dan untuk bisa sampai kepada Allah melalui syariat, ya, melalui syariat yang Allah turunkan kepada manusia dan bangsa jin melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahui bahwa syariat ini, ingat bahwa syariat ini oleh Allah dibagi dua jalan. Untuk mengenal syariat ini ada dua jalan. Yang pertama, Allah kasih jalan yang jelas, ya. Allah kasih jalan yang jelas. Jalan yang jelas ini suka disebut dengan nas sharih, kan? Dalil yang jelas, nas yang jelas. Yang dimaksud jelas di sini, kalau Allah memerintahkan jelas perintahannya, kan? Kalau Allah melarang jelas larangannya. Yang dimaksud jelas perintahannya, jelas ini wajib. Perintahan saum Ramadan, kutiba alaikum siyam. Bahasa kutiba ini adalah furidha, difardukan, kan? Ada bahasa faradha juga dalam Quran, kan? Nah, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an laraduka ilham. Jadi ada bahasa fardu, kan? Ada bahasa kataba, yaktubu, kutiba, gitu kan? Ini dalam Quran. Nah, mana yang masuk wajib? Lalu ada yang masuk sunnah, itu tapi jelas. Begitu pula dalam hadis, nasun sharih, nasnya jelas. Jadi kalau nas jelas ini nggak perlu ijtihad, nggak ribet. Ulama nggak puyeng-puyeng untuk menentukan ini masuknya wajib, ini masuknya sunnah. Ini ulama nggak ribet-ribet. Nah, kenapa? Karena nasnya jelas. Begitu pula di dalam larangan. Ada jelas haram, kan? Hurrimat alaikumul maitatu. Hurrima, kan? Haram Allah. Jadi bahasanya haram itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran, kan? Atau dengan bahasa naha, ya, dijelaskan dalam Quran dan dijelaskan dalam hadis. Dijelaskan dalam hadis. Ada lagi yang dijelaskan dalam hadis seperti makruh, kan? Dijelaskan, nasnya jelas bahwa ini masuknya makruh. Jadi para ulama, ya, menyikapi syariat yang dasarnya Quran hadisnya nasun sharih, nas yang jelas, semua enggak ribet. Inilah cara Allah yang pertama. Ini cara Allah yang pertama. Ya. Ini satu thoriqah, Lalu
Ada lagi cara Allah yang kedua. Apa cara Allah yang kedua? Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang menguasai keilmuan, ya, ilmu Quran dan ilmu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menguasainya. Maksud menguasai bukan hanya menghafal Quran, bukan hanya menghafal hadis, kan? Karena menghafal Quran, menghafal hadis, walaupun jutaan hadis, belum tentu bisa menghasilkan buah pemikiran dan pemahaman. Tidak. Anak kecil bisa hafal, bisa, kan? Antara menghafal lafaz dan memahami makna lain, kan? Antara mengetahui terjemahan dan mengetahui murad. Apa murad? Yakni yang dimaksud, kan, oleh kalimat ini, oleh kata ini, apa sih yang dimaksud, kan? Maka di sini akan beda antara nas dan antara mafhumun nas. Antara nas dan antara mafhumun nas. Banyak orang yang hanya tahu nas. Ini yang terjadi sekarang akhirnya, karena dia cuma tahu nasnya saja, terjemahan nas itu tahu, tapi dia tidak tahu mafhumnya nas, sehingga dia gampang membidah-bidah yang lain. Dan maulid jadi bid'ah, peringatan Isra Miraj bid'ah, gitu kan? Tawasul bid'ah, tahlilan bid'ah, jadi segala bid'ah nanti. Mereka punya nas, tapi mereka tidak memahami nas tersebut. Jadi antara mengetahui nas dan mengetahui apa pemahaman-pemahaman yang terkandung di dalam nas ini jauh berbeda. Karena pemahaman nas itu harus menguasai semua nas, kan? Semua ayat Quran, semua maknanya, semua hadis, semua maknanya, dan ini harus atas dasar, kan, seluruh fan keilmuan yang menjadi alat untuk membuka tabir-tabir kalimat-kalimat Quran dan kalimat-kalimat hadis tersebut, berdasarkan ilmu nahwu, berdasarkan ilmu sharaf, berdasarkan ilmu ma'ani, berdasarkan ilmu badi', berdasarkan ilmu bayan, berdasarkan ilmu mantik, berdasarkan terus, ya, semuanya harus dikuasai, semuanya dengan dasar-dasar keilmuan. Ingat, bukan hanya tahu terjemahannya saja, dan terjemahannya dapat orang lain lagi, ya, lalu merasa saya sudah sampai, ya, kepada mafhumun nas, belum. Ya, bahwa ayat ini dengan ayat ini sebetulnya ini bisa ada yang berbenturan dohirnya, ya kan? Hadis ini dengan hadis ini juga begitu. Tuh, orang awam tidak tahu bahwa ayat ini dalam surat ini ada ayat-ayat, ya, yang ini sudah disalin dengan ayat ini, ya. Jadi yang ini tidak boleh dipakai, ya kan? Aturannya yang harus dipakai yang ini. Ini datang lebih akhir, ya kan? Ini datang lebih dulu. Datanglah salinan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, begitu pula dalam hadis, bahwa ini ada hadis ini
Nah, Rasulullah SAW menyatakan hukum A, hukumnya begini. Datang lagi setelahnya, gitu kan? Pernyataan dari Rasulullah SAW yang maknanya hukumnya menyalin hukum yang pertama. Kan? Coba kalau tahu nas saja, ini nas yang ini, tapi tidak tahu yang ini. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang ini. Dia tidak tahu mana nasikh, mana mansuh. Ya? Bahwa ayat-ayat Quran itu ada yang murni, tidak ada yang nasikh, tidak ada mansuh di dalamnya. Bahwa ayat-ayat Quran itu ada yang nasikh, yang menasikh saja, yakni menyalin hukum yang telah lalu. Ada ayat Quran itu yang mansuh saja, kan? Yakni yang disalin oleh ayat-ayat yang menyalin. Begitu pula dalam hadis. Pahami oleh kita. Maka di sini orang yang mau melahirkan hukum Allah, ya, pemahaman dari Quran dan Sunnah ini, Masya Allah, harus sudah mahir di dalam semua ilmu-ilmu alatnya, agar bisa memahami nas-nas tersebut, bukan sekedar hafal nas, ya, tapi juga memahami nas tersebut. Maka kita harus mengenal bagaimana sebab turunnya ayat ini, kapan ini ayat ini turun, bandingkan dengan ayat ini, kan? Kapan ayat ini turun, kan? Tuh harus mengetahui. Juga hadis sama begitu, namanya asbabul wurud. Kalau dalam Quran asbabun nuzul. Kenapa beda nuzul dengan wurud? Karena nuzul itu dari atas ke bawah, karena turunnya Quran dari langit, ya. Turunnya Quran dibagi dua cara, dibagi dua episode. Episode pertama, turunnya Quran itu sekaligus di bulan Ramadan, blok, gitu kan, sekaligus dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Di langit dunia ada satu tempat yang sangat agung yang namanya Baitul Izzah. Turunkan semuanya 114 surat. Nah, episode kedua, turunnya Quran dari langit dunia ini, ya, dari langit dunia ini Baitul Izzah ke dunia, ya, dari mulai Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, ya, dari usia 40 tahun sampai Rasulullah SAW menjelang wafat, ya, selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di ketika mukim di Madinah, selama 23 tahun, terus dicicil sesuai dengan kejadian-kejadian yang Allah kondisikan dan Allah kasih jawabannya. Yang ini nanti akan menjadi contoh sampai hari kiamat. Segala yang terjadi di zaman Rasulullah SAW berikut jawabannya, ini akan menjadi jawaban yang terus, jawaban ini relevan sampai hari kiamat, ya. Ada yang pas dengan contohnya kejadian itu, ada yang mirip-mirip. Nah, yang pas tinggal kembali kepada contoh, jawabannya sesuai dengan jawaban waktu contoh kejadian di zaman Nabi. Ada yang mirip, kias namanya. Begitu. Agak jauh. Ada bayi. Nah, kias namanya, ya, artinya dikias-kiaskan. Ini kejadian ini nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Ini membutuhkan juklak hukumnya, kan? Tapi contoh di zaman Nabi begitu diteliti dari masa kerasulan Nabi dari pertama sampai wafat, adakah juklak ini? Nggak ada, kan? Nggak ada. Coba, adakah kejadian di zaman sahabat Nabi? Nggak ada, sehingga nanti ada ketentuan. Adakah kejadian ini di zaman tabi'in? Adakah kejadian di zaman tabi'in? Ternyata tidak ditemukan. Gimana ini caranya nih?
Caranya, kalau yang mirip-mirip, kiaskan kepada yang lebih mirip. Ini adanya kias. Maka kias itu tentu pasti wajib menjadi rujukan hukum, menjadi asas. Ya, siapa orang yang menafikan kias, ya, maka tidak mungkin dia bisa menentukan juklak hukum. Kenapa? Karena alasannya kejadian-kejadian dan setelah kenabian itu, masa kenabian itu banyak kejadian-kejadian yang tidak ada, ya, yang sama dengan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sama, tinggal ya jawabannya juga sama, gitu kan? Itu ayatnya, ini hadisnya. Tapi kalau tidak sama, nah kemana kita? Nah, bagaimana menghasilkan aturannya, gitu kan? Juklak hukumnya bagaimana? Sementara juklak hukum harus ada. Maka ya, di sini perlu kias. Maka semua ulama fuqaha pasti menjalankan kias. Mau tidak mau, tidak mungkin. Ingat, tidak mungkin ada ulama fuqaha di madhab manapun yang tidak menjalankan kias, tidak mungkin. Kenapa? Kalau tidak menjalankan kias berarti akan ada, ya, kehidupan yang tidak ada juklak hukumnya nantinya, ya kan? Mau menentukan juklak hukum, kemana arahannya ini, ya kan? Salah satu contoh, ya, salah satu contoh, sapi, kan? Jelas ada juklak hukumnya dalam zakat sapi. Tapi kerbau ini beda. Kerbau sapi, kan? Coba lihat. Lalu kita menentukan kerbau ini wajib zakat enggak ya? So, mau disebut tidak, harus ada alasan, kan? Mau disebut wajib zakat juga harus ada alasan. Intinya harus ada juklak hukum, ya. Namun ketika kita melihat bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak membahas tentang kerbau, kan? Yang adanya adalah apa? Ya sapi. Nah, ini kerbau, banteng, mirip ke mana? Mirip ke sapi, gitu kan? Maka wajib nanti dikiaskan, ya, kiaskan kerbau ini ke sapi, gitu kan? Nah, seperti itu contohnya, contoh kecil saja, ya, contoh kecil saja. Allah, faham? Ya, tuh. Ini yang menjadi sebab terjadinya sekarang banyak orang yang langsung menghafal Quran dan hadis dan terjemahannya tahu, namun tafsirnya tahu, tapi tidak tahu mafhum. Ingat, tidak tahu mafhum daripada nas tersebut. Dah. Sekarang yang nasnya tidak jelas, perintahan ada, tapi nggak tahu ini masuknya ke wajib apa ke sunnah karena tidak jelas. Masuknya ke haram apa ke makruh, gitu kan? Nggak mungkin lah orang awam bisa menentukan, jangankan orang awam, ulama saja puyeng. Karena hati-hati nih, hati-hati. Kita apa? Kalau perintahan ini wajib, sama dengan kalau ini larangannya haram, sama. Kalau perintahan wajib, kita menentukan ini perintahan ini masuknya ke wajib,
Kalau orang yang tidak melakukan yang wajib berarti dia melakukan apa? Dosa. Berarti dia diancam dengan api neraka. Berarti nanti kamu dalam menetapkannya, menetapkan hukumnya, ini orang-orang berdosa. Menurut kamu. Kenapa? Karena kamu menetapkan bahwa perintah itu masuknya ke wajib. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Kan? Kalau dimasukkan ke sunnah, berarti kalau orang ini tidak melakukan jangan dianggap dosa. Namanya juga sunnah. Ya? Karena kamu menetapkan bahwa perintah ini adalah sunnah. Kamu harus tanggung jawab juga ini. Kalau nanti dia tidak melakukannya, padahal sebetulnya itu adalah wajib. Loh, akhirnya rame-rame meninggalkan itu, padahal meninggalkan yang wajib. Dianggapnya oleh umat ini sunnah. Jadi tidak dosa. Nah, ini yang bahaya. Ini bahaya. Kalau umat disuruh berpikir ini, sampai kapanpun gak akan bisa. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya ulama. Makanya umat tidak boleh ikut campur di dalam menentukan aturan ini. Orang yang masih belajar tidak boleh ikut campur dalam menentukan ini. Orang yang masih belajar ya belajar saja. Taklid kepada ulama, taklid kepada keputusan para ulama, sudah. Anda mau ikut kemana? Saya taklid kepada Imam Syafi'i, wis, lakukan. Saya taklid kepada Imam Malik bin Anas, wis, lakukan. Saya taklid kepada Imam Abu Hanifah, wis, lakukan. Saya taklid kepada Imam Ahmad bin Hambal, wis, lakukan. Kan? Saya langsung dari Quran hadis. Oh, bahaya kamu. Siapa kamu? Gitu kan? Pertanyaannya siapa kamu? Siapa Allah? Kita harus bercermin. Jangan merasa cukup dengan menguasai hanya ilmu Quran, hafalan dan terjemahan tafsirnya saja. Ilmu hadis juga begitu. Lah, tidak. Oh, tidak. Itu sudah menguasai semua keilmuannya. Kita harus tahu dulu juga siapa yang mendatangkan ayat ini ke kita, yang menyampaikan hadis ini ke kita, keterangan ini ke kita. Apakah orang-orang ini yang menjadi mata rantai pembawa ilmu ke kita ini, dia orang-orang terpercaya semuanya? Dari mulai Rasulullah SAW sudah jelas, tapi dari mulai sahabat ke bawah terus sampai yang menyampaikan ke kita. Ya, coba lihat, sampai yang menyampaikan ke kita Rasulullah dan sahabatnya jelas. Ya, nanti yang setelahnya dari tabi'in, ya, tabi'in jelas. Yang setelahnya dari tabi'in jelas. Yang setelahnya, semakin jauh jaraknya dari Rasulullah SAW ke kita, ini semakin rawan, semakin rentan. Rentan apa? Rentan ya, kesohihannya semakin rentan. Makanya para ulama-ulama Allah itu mereka menghabiskan segala kemampuannya, dikorbankan untuk apa? Untuk menjaga agama ini, menjaga keterpercayaan ini, menjaga sanad ini. Maka sanad itu minad-din, daripada agama. Ingat, mengenal sanad ini, mata rantai keilmuan yang sampai dari Rasulullah SAW ke kita, itu wajib. Kalau tidak nanti agamanya remeng-remeng. Dari mana kamu menerima agama? Dari tidak tahu, kan? Dari tidak jelas. Loh, harus jelas segalanya, harus jelas segalanya. Urusan akidah, ilmu akidah harus jelas, urusan ilmu tasawufnya harus jelas, urusan fikihnya harus jelas, kan? Urusan ilmu thoriqohnya juga harus jelas, hatta zikirnya saja harus jelas. Itu kan baru zikir, ya.
Lalu ilmu thariqahnya harus jelas. Syariatnya juga jelas enggak? Jangan ilmu thariqah jelas tapi syariatnya enggak jelas. Dan ilmu tauhidnya ini harus jelas, ilmu tasawufnya harus jelas ini. Mata rantainya harus jelas sampai kepada Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak jelas, ya itu agama yang tidak jelas nantinya. Kamu melakukan segala sesuatu yang kamu lakukan tidak jelas. Meninggalkan sesuatu yang kamu tinggalkan dasarnya enggak jelas. Jadi agama apa? Agama enggak jelas. Ya? Paham tidak? Nah. Tidak harus semua umat Islam tahu, enggak. Ya. Tapi minimal ada ulama-ulama yang terpercaya. Karena kalau semua umat Islam ini harus tahu, menunggu semua tahu kapan jadinya, ya kan? Ya, kapan jadinya? Nantinya jadi ahli neraka semua, kan? Masa yang masuk hanya ulamanya saja? Tidak, tidak. Jadi kebanyakan umat Islam cukup dia percaya teguh kepada ulama. Yang penting dia menemukan ulamanya dulu. Ulama yang mausukun bih, ulama yang thiqah, ulama yang terpercaya dulu. Sudah ketemu ulama yang terpercaya, kan? Yang sanadnya jelas, pegang erat-erat. Cek, udah sampai mati saya pegang terus, kan? Paham? Nah, ini. Tapi kan saya juga mau tahu. Kalau mau tahu kamu harus ngaji, belajar dulu. Di masa kamu belajar, maka tidak mungkin kamu bisa ijtihad sendiri dari Quran, dari hadis. Di masa belajar kamu harus taklid dulu. Mau tidak mau wajib taklid, itu hukumnya. Kalau tidak kamu ngawur. Kenapa ngawur? Kamu kembali kepada Quran hadisnya, kamu nggak benar nanti karena nggak berdasarkan ilmu yang benar. Jadi harus menguasai dulu. Ya, Imam Syafi'i sebelum jadi mujtahid mutlak taklid dulu. Imam Maliki sebelum menjadi mujtahid mutlak taklid dulu. Semua mujtahid mutlak sebelum sampai kepada martabat mujtahid mutlak menjadi muqallid dulu. Taklid dulu semuanya juga. Ya, setelah menguasai seluruhnya, ya, setelah sampai kepada level, ya, sebagai mujtahid mutlak, nah, baru di sini dia melepas apa? Melepas wajibnya ketaklidan, wajibnya taklid. Jadi haram yang tadinya wajib taklid, kalau orang sudah sampai kepada martabat mujtahid mutlak menjadi haram taklid. Haram. Imam Syafi'i ya, asalnya taklid kepada Imam Malik bin Anas. Setelah sampai kepada martabat mujtahid mutlak, seketika kan haram bertaklid kepada Imam Malik, pada Imam Malik gurunya, ya kan? Paham tidak? Jelas? Haram, taklid itu haram, benar. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah sampai kepada martabat mujtahid, maka haram taklid. Imam Syafi'i begitu. Lalu siapa yang bisa menilai seseorang itu sudah sampai kepada martabat mujtahid mutlak atau belum? Bukan dirinya, tapi harus mujtahid yang sebelumnya. Dan mujtahid yang sebelumnya diadvis, ya, diadvis oleh mujtahid yang sebelumnya. Seperti Imam Syafi'i juga begitu. Mulai beliau kan ijtihad sendiri, lepas daripada taklid kepada Imam Malik dan kepada siapapun setelah dinyatakan oleh gurunya, ya, bahwa Imam Syafi'i
dinyatakan sudah sampai kepada martabat mujtahid mutlak sehingga harus taklid sendiri, diharamkan taklid kepada siapapun, maka mulailah lahir ada buah ijtihad yang berbeda antara Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas di masa Imam Malik masih hidup. Mulai langsung kan munadharah dengan Imam Malik, Imam Syafi'i munadharah dengan Imam Malik. Setiap masalah yang di sana ada berbeda mukhalafah antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, langsung oleh Imam Malik dipanggil, langsung oleh Imam Malik munadharah dengan Imam Syafi'i. Dan subhanallah, kita melihat di dalam manaqibnya Imam Syafi'i yang disusun oleh Al-Imam Baihaqi, bagaimana munadharahnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ternyata banyak masalah-masalah yang sudah ditetapkan hukumnya A oleh Imam Malik ketika Imam Syafi'i sudah sampai kepada martabat mujtahid mutlak, lalu masalah-masalah tersebut ternyata dibedai oleh ijtihadnya Imam Syafi'i, lalu diskusi munadharah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, lalu Imam Malik menetapkan bahwa Imam Syafi'i yang unggul. Subhanallah. Jadi keunggulan Imam Syafi'i ini dinilai oleh Imam Malik. Dinilai. Jangan dianggap bahwa Imam Syafi'i su'ul adab kepada gurunya, kok beda pendapatnya. Oh enggak, kan? Seperti jangan dianggap Imam Ahmad ibn Hambal beda dengan Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jangan berkata seperti itu, ya. Kenapa begitu? Karena berbeda keadaannya dengan kita. Kenapa beda? Ya, kita nggak ada lepas daripada guru, terus taklid saja kita mah. Karena kita itu nggak sampai kepada martabat mujtahid mutlak. Jadi dari setelah Imam Syafi'i ke bawah itu kan, Imam Ahmad ke bawah itu, sulit di mana-mana di muka bumi ini ulama yang sampai kepada mujtahid mutlak, sehingga kalau nggak sampai ya taklid terus. Kalau taklid ya jangan beda. Kalau beda nanti kamu suul adab, kamu harus tanggung jawab sendiri, kan? Kalau di masa itu, masya Allah, masa keilmuan yang luar biasa tuh, memang begitu di masa itu, sampai kepada martabat mujtahid mutlak lepas. Lalu berbeda, masya Allah, berbeda, tetap saling menghargai satu sama lain, dan ini menjadi menjadi kekayaan di dalam pemikiran. Dan ini menjadi tambahan solusi bagi umat. Kumaha tambahan solusi bagi umat? Begini, ya, yang tadinya ini berat dengan pemikiran ini ada pemikiran yang tidak memberatkan, kan? Akhirnya ini menjadi solusi bagi ini yang berat pemikiran ini, kan? Kalau memakai pemikiran ini ada mentok. Kalau pemikiran ini bisa lancar nih, kan? Akhirnya bisa ngambil pemikiran yang ini. Semuanya jadi rahmat. Perbedaan pendapat di antara para imam mujtahid menjadi rahmat bagi umat. Nah, ini yang dimaksud dengan subul. Di antaranya yang diisyaratkan dengan kata subul ini, di antaranya adalah di sini, ya, di antaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan syariat ini lalu memberikan cara kepada hamba-hambanya untuk mengenal syariat ini dengan dua cara. Satu dengan cara nas sharih, nas yang jelas. Kedua dengan cara nasnya tidak dijelaskan oleh Allah, baik wajibnya atau sunnahnya, haramnya atau makruhnya, enggak dikasih jelas. Kalau udah kasih jelas, maka ini dibutuhkan berpikir. Siapa yang berpikir? Ulama.
Untuk apa berpikir? Untuk menentukan apakah perintah ini kepada wajib, apakah ini kepada sunnah, apakah larangan ini kepada haram, apakah larangan ini kepada makruh, agar jadi jelas. Kan? Jadi memperjelas yang belum jelas. Ini harus ahli. Kalau tidak ahli, ceroboh, bahaya. Yang sesungguhnya ini wajib malah disebut sunnah, yang sesungguhnya sunnah malah disebut wajib, yang disebut haram disebut makruh, yang disebutnya makruh disebut haram. Fahami oleh kita, ya. Nah, dari sisi nas yang tidak jelas, sengaja oleh Allah dibegitukan, kan? Allah memberi ruang kepada hamba-hambanya, yakni ulama-ulama yang ahli dalam ijtihad, untuk berpikir, untuk berijtihad menentukan, ingat, hukum melalui ijtihadnya masing-masing. Dari ijtihad masing-masing ini lahirlah dua lagi. Satu adalah lahir ketetapan yang mujma' alaih, yang ijma', sepakat semua ahli ijtihad semuanya dalam menetapkan hukum ini A, hukum ini B, gitu kan? Namanya ijma', kan? Mujma' alaih. Lalu yang kedua, ingat, yang kedua ada yang memang ikhtilaf, berbeda pendapat antara mujtahid dengan mujtahid. Baik antara mujtahid mutlak dengan mujtahid mutlak lain, seperti antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, maupun di antara satu madhab itu sendiri, seperti dalam madhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah juga, ulama yang bermadhab Syafi'i juga, Syekh Anu berbeda pendapat dengan Syekh Anu, sama-sama madhab Syafi'i. Ya? Paham? Paham? Ingat. Ada yang disebut ijma', ada yang disebut ittifaq. Apa bedanya ijma' dengan ittifaq? Ya, bedanya ijma' dengan ittifaq, ijma' itu semua ulama mujtahid sepakat semuanya. Ulama mujtahid mutlak semuanya sedunia sepakat, nggak ada yang beda. Nah, kalau tidak boleh ada umat Islam yang menyalahinya. Siapa yang menyalahi kesepakatan para ulama mujtahid, nuwallihi ma tawalla jahannam, Allah mengancam, ingat, akan memasukkan kepada neraka jahanam. Ini yang bertolak belakang dengan ijma'. Apa bedanya dengan ittifaq? Kalau ittifaq ini boleh terjadi di dalam satu madhab. Dalam madhab Syafi'i, Syekh Anu dengan Syekh Anu ini ittifaq. Semua ulama madhab Syafi'i ittifaq. Tidak bisa disebut ijma'. Enggak, walaupun sepakat semuanya, kan semuanya itu ini dalam satu madhab, belum tentu sepakat dengan seluruh madhab yang lain. Faham tidak? Jadi tidak bisa disebut ijma'. Oh, ijma' semua madhab Syafi'i, jangan disebut ijma'. Ijma' itu semua mujtahid, semuanya sedunia, itu namanya ijma'. Kesepakatan pendapat semua ulama mujtahid sedunia jadi namanya ijma'. Ya kan? Kalau kesepakatan dalam satu madhab, atau hanya dua madhab atau tiga madhab, tidak semua madhab, tidak semua mujtahid, itu namanya ittifaq. Paham? Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat dalam menentukan hukum A, tapi Imam Malik tidak sepakat. Ya? Contoh seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan ittifaq. Perbedaan ijma' dan ittifaq. Paham? Paham? Jelas tidak? Nah,
Apa itu kias? Tapi kan ada disebut kias. Kias itu juga menjadi pokok rujukan. Ya tentu kias itu adalah thoriqah, adalah cara. Dan cara untuk menentukan satu kejadian, kan? Kemana menentukan satu perkara yang memang ini di zaman Rasulullah SAW tidak ada, ya. Tidak terjadi yang persis seperti itu. Nah, maka dicarilah yang mirip. Maka di sini dibutuhkan kias, dan semua mujtahid pasti akan menjalankan kias, kan? Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada kias, bohong, ya, tidak akan benar. Semua mujtahid pasti memakai kias semuanya. Dan paham tidak? Kenapa pakai ijma segala macam, langsung Quran hadis? Kenapa jadi ijma? Dikarenakan, ingat, dikarenakan tidak semua manusia bisa langsung ijtihad dengan sendirinya. Ya. Tidak, ingat. Maka di sini diperlukan adanya kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama ini, kalau kesepakatan semua mujtahid disebut apa? Ijma. Kalau kesepakatan sebahagian mujtahid disebut ittifaq. Paham? Paham tidak? Jangan HS. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka artinya bahwa para ulama Allah ini oleh Allah dikasih kedudukan khusus. Para ulama Allah ini oleh Allah dikasih kedudukan khusus untuk menentukan juklak hukumnya. Bukan membikin hukum, tapi memperjelas hukum yang tadinya tidak jelas. Ingat, ada orang yang karena bodohnya dia menganggap ini ulama mujtahid itu bikin hukum katanya. Dan kok gak ada dalam Quran, gak ada dalam hadis, lalu menentukan hukum ini jadi sunnah, hukum ini jadi makruh, hukum ini jadi wajib, hukum ini jadi padahal gak ada dalam Quran dan sunnah. Ini karena begonya ini orang. Karena begonya ini orang, kan? Pahami oleh kita. Padahal ulama-ulama Allah, ya, yang ahli dalam ijtihad, mereka mengerahkan segala kemampuan justru rahmatan lil ummah, karena sayang kepada umat dan karena benar-benar di dalam menjalankan tugas Allah Jalla Jalaluhu. Ini tugas Allah, dan juga sayang kepada semua manusia. Kalau ulama-ulama ahli ijtihad tidak ada yang ijtihad, ini celaka ini umat. Ya, bisa ngawur nanti amalannya, melakukan apapun, meninggalkan apapun, tidak ada dasar hukum-hukum yang jelas dari Quran dan Sunnah. Ya. Allah, 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 Allah. Paham? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka segala hal bagi kita, karena kita di masa kita mustahil menurut apa? Menurut adat, bukan menurut akal. Menurut akal mungkin saja, ya. Menurut syarak juga mungkin saja. Tapi menurut adat mustahil. Bahwa di masa kita ada mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad, ya, mustahil. Maka tidak ada cara bagi kita jika ingin selamat kecuali kita wajib taklid kepada ulama-ulama mujtahid, ya. Nah, kita yang sudah ada dalam lingkungan mazhab Syafi'i, ya, taklidlah kepada al-Imam Syafi'i.
kepada para ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, kan, di dalam menentukan halal dan haram, menentukan wajib, menentukan sunnah, menentukan makruh. Lalu andai kata nanti ada berbeda dengan madhab yang lain, jangan kaget, nggak usah risau dengan perbedaan itu. Paham? Paham? Karena apa? Di zaman sekarang ini, karena bebas orang berbicara, lalu media sosialnya canggih, jadi setiap umat Islam yang bermadhab berbeda-beda pada menyebar luaskan share, ya. Share apa? Ini share keilmuan, ini men-sharekan ini men-sharekan ini men-sharekan ini. Lalu orang awam yang kurang paham di semua madhab, ya, yang mana mereka sebetulnya adalah muqallid, orang-orang yang taklid, lalu mereka bingung gimana? Ini menurut ulama ini begini, saya dapat share. Menurut syekh ini begini, kok beda ya, kan? Kok beda? Jadi bingung. Nah, Buya sekarang menjelaskan kepada semuanya, umat Islam gak usah bingung. Kalian sekarang taklid kepada madhab siapa? Kalau kalian bermadhabkan Syafi'i, kan, ingat, dengarlah semua ulama yang bermadhab Syafi'i. Yang bermadhab yang lain jangan dijadikan rujukan oleh kalian, kan? Ingat, pendapat-pendapat yang luar daripada madhab Syafi'i jangan dijadikan rujukan oleh kalian. Jadikanlah hanya pembendaharaan keilmuan. Adapun rujukan yang kalian harus ikuti, sesuaikan dengan madhab kalian. Enak. Yang madhab Maliki juga begitu. Kalian yang bermadhab Hanafi juga begitu. Kalian yang bermadhab Hambali juga begitu. Enak. Nah, yang menjadi ruwet sekarang apa? Umat Islam yang dia, ya, tidak tahu, kan? Ini Syafi'iyah, ini Malikiyah, ini Hanafiyah, ini Hanabilah, dia nggak tahu. Dia nggak tahu, akhirnya dia bingung. Malah dia salah ngambil. Yang dia pakai madhab lain, sebetulnya pendapat itu madhab lain. Kamu madhab siapa? Saya madhab Syafi'i. Yang kamu pakai sekarang madhab yang lain, nanti bentrok kamu, kan? Kenapa? Karena ada yang perbedaan pendapat ini bisa berbentok fatal, walaupun ini dalam fikih, kan? Berbentrok fatal. Contoh seperti dalam menentukan talak dan tidak. Ini menurut mazhab ini jatuh talaknya, menurut mazhab ini tidak jatuh talaknya. Loh, kalau itu sudah seperti itu, nanti kan gontok-gontokan antara istri dan suami. Istrinya beda mazhab, suaminya beda mazhab. Kata suaminya, saya merasa, jadi menurut saya ini tidak jatuh talak. Menurut istrinya, ya sudah selesai, udah beres idahnya juga, saya mau kawin lagi. Kata suaminya, enggak, karena menurut pendapat ulama ini tidak jatuh talak yang dulu itu. Itu kan menurut kamu. Kalau menurut ulama Syafi'iyah sudah jatuh talaknya. Nah, mau sampai kapan nanti? Contoh, ini masalah yang fatal ini, kan? Sesuatu hal yang menurut mazhab Syafi'i menjatuhkan talak, menurut mazhab tidak menjatuhkan talak. Atau menurut mazhab Syafi'i jatuhnya talaknya 3, menurut mazhab lain jatuhnya talak 1 umpamanya. Kan ini tidak akan ada ketemu. Dan istri boleh mempertahankan sesuai dengan mazhabnya. Maka di sini diperlukan adanya apa? Adanya apa namanya? Kebersamaan, adanya kebersamaan di dalam mazhab ini diperlukan sekali. Ingat, adanya kebersamaan dalam mazhab.
Suami istri, ayo selaraskan. Ya. Bukan cuma dalam satu rumah saja. Ya. Jadi satu kampung juga diadakan kebersamaan madhab. Kampung ini umpamanya, kalau sudah madhab Syafi'i jalankanlah madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki jalankanlah madhab Maliki, gitu kan? Daerah ini, jalankanlah begitu. Nah, kecuali kalau perbedaan madhab itu ketika kita taklid, boleh kita taklid madhab Syafi'i kepada madhab Maliki, tapi dalam hal-hal yang nanti tidak ada perbentrokan seperti tadi. Dan kalau berbentrokan seperti tadi kan mengakibatkan kerusuhan nanti. Dan boleh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Seperti mana? Seperti dalam zakat. Dalam zakat, dalam madhab Syafi'i, Indonesia bermadhab Syafi'i mayoritas, banyak yang ketika zakat fitrahnya mengikuti kepada madhab Hanafi dengan uang, bahwa zakat fitrah dengan bandingannya itu tidak sah menurut 3 madhab. Satu, madhab Syafi'i tidak sah. 2, madhab Imam Ahmad tidak sah. Ketiga, madhab Imam Malik tidak sah. Madhab Imam Hanifi mensahkan zakat fitrah dengan apa? Dengan bandingannya. Mau dengan sepatu kayak, mau dengan baju kayak, zakat fitrah itu mau dengan karpet kayak, pokoknya seimbang. Dengan apa? Dengan 3 sok itu. Dengan apa? Dengan satu sok, gitu kan? Dengan 1 sok itu. Pahami? Allah. Zakat fitrah itu berapa? 1 sok. Ya, jadi 1 sok itu berapa mud? 4 mud. Kalau dikilokan, kalau menurut hitungan Indonesia menjadi 2,5 kilo. Itu menurut perhitungan yang paling rendah. Nah, nanti ada ikhtilaf, gitu. Ikhtilaf. Ada yang sampai 3 kilo, ada yang 3 kilo lebih sedikit. 1 soknya itu. Nah, pokoknya asal seharga dengan 1 sok. Saya punya sepatu bekas, tanyakan ke loak, harga umum. Berapa? Oh, ini dapat dijual 40.000. Sekarang 1 sok berapa? 1 soknya berapa? Harga beras 2,5 kilo berapa? 30 berapa? 30 nyampe? 36. Berarti ini sudah lolos nih. Sepatu bisa dipakai zakat fitrah. Walaupun bekas. Jika ada yang nawar umpamanya atau memang tahu harga umumnya berapa, nah itu dalam madhab Hanafi, madhab Abu Hanifah seperti itu. Nah, di kita banyak ketika zakat fitrah mengikuti kepada madhab Imam Abu Hanifah, tapi ini tidak ada masalah ini, nggak ada masalah perbentrokan, tidak ada masalah. Berbeda dengan masalah yang tadi, ya. Bahkan seperti di zaman musim pandemi seperti ini, susah orang bertemu dan sebagainya, silakan dengan uang, silakan ditransferkan juga. Ya, bahkan Buya sudah menjalankannya di Idul Fitri kemarin, ya. Waktu tanggal 1 Syawal kemarin, kepada para jamaah semuanya yang mau ikut zakatnya di sini, transferkan saja dengan niat zakat, diniatkan zakat dulu sebelum transfernya, ya, diniatkan zakat dulu, atau uangnya ini diniatkan zakat dulu, masukkan ke bank, setelah masukkan ke bank transferkan oleh kita, mengeluarkan zakat. Nah, taklid kepada siapa kita? Kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya. Niat saya taklid kepada Imam Abu Hanifah karena Allah Ta'ala dalam zakat ini.
Bolehkah dalam masalah-masalah lain bagi mazhab Syafi'i untuk taklid kepada mazhab lain? Boleh saja. Mazhab yang lain juga pada mazhab Syafi'i boleh saja. Asal dalam satu masalah tidak boleh. Kalau sudah beda masalahnya boleh. Kalau dalam satu masalah jangan. Itu nanti akan kacau kalau dalam satu masalah itu. Kalau beda masalah silahkan. Nah, nanti dijelaskan lebih detail lagi insyaallah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata